Demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada langkah yang pertama, menstabilkan identitas, ada dua, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Satu, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus dan respon menjadi proaktif. Ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Adapun pada tahap terakhir, menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Inilah contoh kasus pertama, Keisha yang tidak mengikuti ekstrakurikuler wirid remaja. Pada hari Sabtu, saat ekstrakurikuler, Keisha tidak mengikuti kegiatan tersebut yang merupakan kegiatan wajib di sekolah. Keisha tidak memberikan keterangan terkait dengan ketidakhadirannya. Maka pada hari Senin, Keisha dipanggil oleh Pak Ilan untuk diminta keterangan terkait dengan tindakan yang telah dia lakukan. Kenapa aku sedih? Dia tahu Pak, kita melakukan kesalahan karena Keisha melanggar aturan dari sekolah. Nah, Keisha tahu nggak wirid remaja itu wajib? Iya, Keisha tahu Pak. Cuman kemarin Keisha disuruh pulang sama ibu, disuruh harus pergi ke pasar. Keisha tahu melakukan kesalahan? Dia tahu banget Pak. Melakukan kesalahan itu sebenarnya hal yang wajar ya Keisha. Namun apa menurut Keisha yang salah dari tindakan Keisha? Tidak mengikuti ekstrakurikuler wirid yang diwajibkan. Kalau kita tidak ikut harusnya bagaimana? Meminta izin. Yes, harus bisa japri bapak atau telepon temannya atau bikin surat ya. Ya Pak. Apa keyakinan kelas kita yang telah Keisha langgar? Sikap apa kira-kira? Tidak menghargai guru, karena guru sudah memberikan peluang kepada Keisha, di mana Keisha boleh mengikuti orang tua Keisha jika ingin pergi ada keperluan, tapi Keisha tidak membuat izin dahulu. Lain kali bapak sarankan supaya Keisha setiap ada izin tolong kabari bapak. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab kita karena kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita harus saling menghargai dan saling menghormati terhadap tanggung jawab kita sebagai seorang siswa. Nah, kedepannya semoga Keisha lebih baik, insya Allah. Karena sudah kelas 12, tentukan masa depanmu, insya Allah. Amin. Terima kasih ya Pak. Tanggapan murid terhadap kasus pertama, Keisha senang berdiskusi dengan Pak Ilan terkait dengan permasalahannya dan meyakini untuk tertib lagi dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Tanggapannya di sini Keisha merasa senang di mana Bapak Ivan memberikan pengarahan terhadap Keisha dan Bapak Ivan juga memberi peluang terhadap saya agar saya bisa mengklarifikasikan kesalahan yang telah saya buat dengan cara Bapak Ivan menanyai apa alasan saya tidak menghadirinya. Nah, semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, di mana saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan saya akan meminta izin kepada guru yang bersangkutan ketika ada kegiatan ekstrakurikuler. Jika saya tidak bisa. Kasus 2, Suhro tidak mengerjakan tugas fisika. Hari Senin pada pelajaran fisika, Pak Ilan tidak bisa mengajar di kelas 12. Pak Ilan memberikan tugas fisika agar kelas tidak kosong. Namun Suhro tidak mengerjakan tugas tersebut. Suhro tidur-tiduran di kelas dan permisi dalam waktu yang lama, sehingga saat pengumpulan tugas Suhro tidak dapat mengumpulkan tugasnya. Keesokan harinya, Pak Ilan mengecek semua tugas fisika yang dibuat peserta didik. Pak Ilan tidak menemukan tugas fisika atas nama Abdiar Suhro. Padahal pada hari itu dia hadir ke sekolah. Maka Pak Ilan memanggil Suhro untuk mengklarifikasi hal tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Uyo. Uyo tahu kenapa bapak panggil ke sini? Iya Pak. Coba ingat-ingat lagi, kita kan Uyo nampak bapak hadir, tapi setelah bapak cek nggak ada tugasnya. Iya Pak, karena saya malas bikinnya Pak. Nah, kenapa Uyo malas? Biasanya Uyo rajin nggak seperti biasanya. Nah, menurut Uyo tindakan Uyo itu benar atau salah? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nah, sekarang bapak jelaskan.
kita kan pernah membuat kesepakatan kelas harus bertanggung jawab terhadap tugas kita. Nah, kira-kira menurut Uyu sekarang, Uyu yang telah Uyu lakukan itu benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Sekarang apa yang harus Uyu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Membuat tugasnya, Pak. Membuat tugasnya. Apa setelah membuat tugas? Sebelum membuat tugas, Uyu sadari dulu kesalahan itu, kemudian nanti baru bertanggung jawab memperbaikinya. Nah, jadi kedepannya Uyu harus tahu bahwasanya Uyu sebagai pelajar harus bertanggung jawab terhadap kesepakatan dan tugas kita. Nah, Bapak harap supaya Uyu bisa sukses ke depannya. Tidak boleh malas lagi ya Uyu. Tanggapan murid terhadap kelas 2, Suhro merasa sangat senang Pak Ilan bisa mengingatkan dan mengarahkan agar memperdomani kembali terkait dengan keyakinan kelas yang sudah diyakini, yaitu rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di sekolah atau di kelas. Saya senang belajar sama Pak Ivan karena Pak Ivan baik dan ramah dan juga mau tanya tetap murid. Dalam itu perlu kita.